Mudarisu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Silakan, siapa ini yang oh 3 orang ini ya. Al-Mudarris, Ahmad dengan kok ada Abbas nih di sini? Terakhirnya aja Pak, pakai Abbas. Juga tuh ada Muhammad. Hah? Ada Muhammad juga nih. Apa-apa Pak, berdua aja. Ya udah berdua ya, silakan ya. Silakan Pak Rifat. Pak Rifat, Mudarris. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Mas muka. Ismi Ahmadu. Man aina anta? Ana min Pakistana. Min itu Pak Rifat, min aina gitu Pak Rifat. Oh, min aina anta? Ana min Pakistana. Indi sab'atu daftari liman hiya Dafatiro. dafatiro. Indi sab'atu dafatiro liman hayyi liman hayyi Kebalik. liman hiya. Iya. Hati ya Ustadu. Adali. Wahada li Muhammadin. Wahada li Hamidin. Wahada wahadal Ibrahima. Li Ibrahima. Wahada li Ibrahima. Wahada li Usmana. Wahada li Yusufa. Wahada li Talhata. Ahadza kitabuka ya Muhammadu? La hada kitabu Hamjata. Aina aliyun ya ikhwanu? Dahaba ila Riyadi. Wa aina Ya'qub? Wa aina Ya'qubu? Dahaba ila Makkata. Aina Ishaqu? Kharaja ila mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqiqah. Daqaiqah. Khomsi. Karena ada qobla di situ, maka dia menjadi khomsi. Ya. Baiklah, sekarang kita lihat dulu ini percakapannya ini ya, kita bahas satu persatu ya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Yuk kita lihat ini mengulang semua pelajaran yang sudah dulu ya. Man anta ya akhi. Berarti di sini ya, di sini artinya apa? Nida. Bukan. Iya, ini nida ya, tapi akhi di sini artinya saya ya. Saudaraku gitu ya. Saudaraku gitu ya. Kalau Robbi berarti Robku gitu ya. Baiti itu rumahku gitu. Udah pernah dulu kan? Ana thalibun jadidun. Aku adalah seorang pelajar yang baru. Thalib artinya seseorang yang mencari. Seseorang yang meminta, menuntut. Itu namanya thalib. Tolaba meminta. Ya. Atau mencari. Tolaba. Itu aslinya. Kemudian di sini ada pelajaran yang selanjutnya masmuka ya. Di sini ada namanya ini hamzah wasol. Ya, di sini ini ada kayak huruf shot, ini kayak kepalanya shot ini ya. Ini ya. Ini kayak kepalanya shot apa itu ya. Kayaknya kepalanya shot itu. Menunjukkan hamzah wasal yang dia kalau disambung maka dia tidak dibaca.
Jangan dibaca ma ismuka, tapi bacalah masmuka. Kalau nggak ada depannya, baru dia dibaca ismuka siapa? Ismuka ma misalnya. Ya. Ismi berarti ini namaku gitu ya. Ismi berarti namaku. Ahmadu. Dan ini sayangnya sama saya udah dikasih harokat semua, jadi kita nggak bisa latihan di sini. Ismi Ahmadu, termasuk nama yang tidak ditanwin, yaitu nama Ahmad. Ahmadu, Umaru, ya, tidak ditanwin. Dan nanti kalau tidak ditanwin namanya kemarin apa istilahnya kemarin tuh ada dikasih tahu sama Syekh itu istilahnya ya. Mamnu minas sarf, ya. Jadi dia tidak bisa di kasrah, makanya nanti kalau dia di kasrah gantinya kasrah adalah fathah. Ya, nanti kita lihat ada. Min aina anta. Nah, ini kalau misalnya baca seperti ini bisa min bisa man. Ya dikira-kira ini kalau enggak min man. Oh, ini enggak cocok kalau man. Misalnya man aina anta gitu. Ya. Min aina anta gitu ya. Dari mana kamu? Asalmu maksudnya. Ana min Pakistan. Ini coba dilihat di sini karena ini nggak pakai alif lam, maka min Pakistana dia kan. Tidak bisa di kasroh meskipun ada min di sini sebagai gantinya kasroh ya fathah saja. Ana min Pakistana. Ya. Kemudian indi sab'atu, aku memiliki 7. Nah, ini kalau 3 sampai 10 jangan lupa 3 sampai 10 itu tamyiznya yang di belakang ini mesti bentuk jamak ini. Jadi nggak boleh dibaca daftar gitu, nggak boleh. Dia mesti dafatir gitu. Dafatiro ya. Dafatiro juga ini dia tidak bisa kasroh, makanya dia ditulis fathah. Indi sab'atu dafatiro. Kalau misalnya kitab, itu dia akan bilang indi sab'atu kutubin. Ya enggak, bentuk jamaknya kutubin. Tapi kalau ini dia tidak bisa tanwin, makanya dia di fathah. Indi sab'atu dafatiro. Liman hiya. Alhamdulillah. Milik siapa ini? Ini sab'atu dafatir. Dafatir ini jamak ya. Tapi dia dianggap ya ini karena jamak tidak berakal dianggap satu saja dan muannas, makanya dia tanyanya pakai hiya. Kita sudah belajar kan dulu jamak kalau dia tidak berakal maka dia dianggap muannas dan dianggap satu saja. Jadi di sini Pak Guru bertanya liman hiya, milik siapakah ini ya. Kita lihat bawahnya. Nah, kemudian di sini ada kata-kata baru nih, hati ya Ustadzu. Hati ini artinya sama dengan a'tini. A'tini, berikan kepadaku. Ya, itu bisa dengan kata-kata hat atau hati. Di Quran ada nggak ini? Ini ada ya. Kalau di Quran itu misalnya di Quran nanti Bapak Ibu dengar satu gini. Nah, kalau yang di sini apa hati? Karena yang diajak bicara berapa orang? 1 orang, maka dia hati. Kalau yang diajak bicara banyak orang, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hatu, berikanlah kepadaku. Itu hat. Kita bisa bilang sama orang lain hat. Juga bisa, enggak pakai hat apa gitu. Hat rokmak. Hati rokmak. Berikan kepadaku nomormu, nomor handphone kamu misalnya. Hati ya Ustadzu. Jelas ini ya hat ya. Hadzali, ini milik saya.
dan ini li Muhammadin wa hadza li Hamidin. Jelas karena ini nama Arab laki-laki ya. Ketika bukan Arab hadza li Ibrahima wa hadza li Utsmana. Ini juga nama Arab laki-laki tapi dia tidak ditanwin Utsmanu. Ya. Wa hadza li Yusufa. Yusuf ini bukan Arab juga li Yusufa. Wa hadza li Tolhata. Ini karena dia menggunakan tak marbutah Tolhatu. Nama Arab ini tapi dia dengan tak marbutah jadi juga sama tidak boleh tanwin li Tolhata. Ahada kita buka ya Muhammadu, sudah betul tadi bacanya. Kemarin saya beritahu, saya ulang lagi. Kalau nida ketemu mudhaf, mudhafnya harus bagaimana? Misalnya Abdullah ini. Ya, terus Abdullah, ya Rasulullah gitu. Harus gimana ini mudhafnya? Ya Abdullah. Hah? Gimana Pak ya, Abdullah? Hah? Harus di fathah. Iya di fathah ya. Kalau ketemu mudhaf dia harus di fathah. Ya Abdullahi tetap. Ini tetap selama-lamanya ini forever. Rasulullah juga sama. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bukan ya Rasulullah. Ya Rasulullah itu yang betul. Ya, itu yang betul seperti itu sebetulnya. Karena huruf ya nida jika ketemu dengan mudhaf. Mudhafnya mesti fathah. Ya Abdullah. Di Quran apa ya contohnya ya? Ada nggak ya? Nah, contohnya yang banyak Bani Israel itu ya. Jadi aslinya Banu menjadi Bani dia. Makanya aslinya itu Banu Israila. Banu Israila. Maka jika ada ya bukan lagi Banu, dia berubah menjadi Bani. Karena dia nggak bisa fathah di situ. Fathahnya bagaimana? Ya pakai ya itu. Ya Bani Israila. Itu karena mudhaf. Karena kalau ketemu dengan ya nida, maka dia fathah atau nasab, istilahnya nasab. Maka ulama nahwu itu nggak pakai istilah fathah domah kasroh, dia pakai istilahnya itu nanti nasab untuk fathah. Ini untuk fathah pakai nasab, istilahnya dia itu. Kemudian rofa itu untuk yang domah. Kemudian yang kasroh itu jar itu yang kasroh. Ini istilahnya begitu. Karena tidak setiap bisa. Kadang jarnya itu pakai fathah gitu. Contohnya ini. Li Yusufa ini. Ini Yusufa ini jar ini dia menjadi majrur ini. Dia menjadi ini jar dia majrur, tapi majrurnya dengan fathah. Tuh, karena nggak bisa kasrah gitu. Ya itu istilah aja lah. Yang penting bisa bacanya dulu. Ahadza kitab buka ya Muhammadu la hadza kitab. Ini di sini apa bentuknya Bapak Ibu? Bentuknya apa itu? Mudhaf ilaih. Ya Pak Rifat, itu mudhaf ilaih ya. Bingung nggak? Pak Suhud. Ini kitabnya Hamzah. Ya kan? Kitabnya Hamzah. Ya enggak? Abu Hamzah. Nah, Hamzah nggak boleh ti. Hamzah nggak boleh kasroh. Ya enggak? Ya, Pak, nama Arab. Ya nama Arab tapi dia pakai tak marbutah, maka dia kasrohnya itu dengan fathah ini. Hamzata. Kitabu mudhaf, dia mudhaf tidak boleh tanwin. Mudhaf itu tidak boleh tanwin. Kitabu harusnya hamzati tapi dia nggak bisa ti, maka kitabu hamzata.
Ya, misalnya kitabnya Yusuf, maka kitabu Yusufa. Kitabu Yusufa. Jelas? Semoga jelas ya. Rumahnya Ibrahim gitu gimana Pak Rifat bilangnya rumahnya Ibrahim? Baitu Ibrahim Ibrahim. Ya. Baitu Ibrahimi. Ibrahim nama Arab bukan? Ibrahim bukan nama Arab, Pak. Bukan nama Arab. Boleh kasroh enggak? Nah, kalau itu boleh, Pak. Enggak Ibrahimi. boleh. Enggak boleh. Terbalik. Enggak boleh. Bukan Arab enggak boleh kasroh. Nama saya juga sama enggak boleh kasroh. Baitu Bagusa. Nah, Baitu Ibrahima. Iya, Baitu Ibrahima. Ya. Sama dengan nama saya juga sama, bukan Arab, saya nggak bisa kasroh. Saya juga kalau ini harus di fathah. Ya. Ya. Kalau Rifat itu nama Arab bukan, Pak? Tahunya dari mana, Pak? Aku nggak tahu tuh Rifat itu. Nah, kalau ada juga Ra'fat. Ma'rifatun. Bukan Ma'rifat. Ini Rifat aja itu. Nah, itu Rifat. Kalau tulisannya seperti itu ya udah bukan Arab nantinya jadinya. Jadi gini aja itu. Namanya itu kalau tulisannya dulunya Rifat, tapi kalau teman-teman susah jadi Rifat. Orang Palembang lebih susah lagi Rifat. Oh, Rifat. Yo. Artinya apa ya Rifat ya? Kata bapak saya tinggi, Pak, katanya tinggi. Pak, saya cari dulu itu apa itu artinya. Akhirnya tak marbut. Pakai tak marbut. Yaitu pakai rafa'ah itu dari rafa'ah itu ya. Rifat. Tapi kok pakai ke anu ya, jamak apa? Jamak muannas itu ya kan ya. Rif'ah. Itu kalau depannya di kasrah itu jadi alat loh itu tapi itu. Biasanya kalau depannya i itu nanti ya semacam tools atau apa wallahu ta'ala alam. Ya. Lah ada kita aina aliyun ya ikhwanu. Nah, ini sama ini. Ya ikhwanu. Enggak, kalau habis ya itu enggak boleh tanwin aja. Jadi ya Muhammadu ya ikhwanu. Zahaba ila riyadi. Kayak ini kita yang masih kurang masalah fi'il aja. Ya. Ini namanya fi'il. Ini bentuk yang paling sederhana. Ya, dalam bahasa Arab itu bentuk yang paling sederhana itu namanya fi'il madhi. Kata kerja lampau. Yang untuk laki-laki dia ini. Ini bentuknya hurufnya paling sedikit. Seperti ini zahaba. Ya, kalau nanti untuk perempuan zahabat. Ya, ini namanya fi'il madhi, kata kerja lampau. Dalam bahasa Arab kata kerja cuma ada 3. Nanti madhi yang lampau, mudhari. Mudhari ini sekarang plus akan datang. Nah, ini yang lalu. Lampau. Terus ada satu lagi namanya fi'il amr. Perintah. Udah ini aja. Enggak seperti bahasa Inggris macam-macam, enggak. Kalau Arab cuma ini aja. Sekarang dan akan datang jadi satu sama. Lampau itu yang paling sederhana ini, yang paling sederhana yang lampau. Nah, ini 3 huruf itu 3 huruf ini yang paling sedikitnya itu hampir rata-rata
hampir kebanyakan kata dalam bahasa Arab itu akarnya 3 huruf. Hampir kebanyakan 3 huruf. Kemudian di sini yang bawahnya kita lanjutkan. Wa aina Yaqubu. Nah, Yakub sama bukan Arab sehingga dia tidak tanwin Yaqubu. Ya. Juga ini nanti di sini ada zahaba ila Makkah. Nama tempat ini biasanya juga ya bukan nama Arab biasanya. Nah, makanya Makkah. Kecuali kayak Punten Pak, kalau ada ilar riyadi alif lam, ada ila Makkah tanpa alif lam, bedanya apa itu Pak? Oh iya. Ya ya, ini terkadang memang dikasih alif lam, terkadang tidak ya. Dalam bahasa Arab itu karena dalam suatu kata misalnya itu misalnya suatu kata yang dia punya makna gitu. Seperti riyad. Riyad itu dia punya makna dia. Kalau misalnya riyad gitu aja. Coba lihat artinya apa itu? Ini kan olahraga kalau nggak salah. Riyad gitu. Ini ada artinya ini. Makanya untuk menunjukkan nama kota dia dikasihlah dia Ar-Riyad gitu. Ya, kalau olahraga itu Riyadhah gitu. Ya. Kalau riyad aja apa artinya ya? Kalau riyadiyat matematika. Hah? Iya, ada sebetulnya itu ada hubungannya antara riyadiyat sama olahraga itu ada hubungannya. Itu tetap ada hubungannya, cuma kita mungkin belum paham aja. Gitu. Terus seperti yang di atas tadi mau nanya tadi Pak, la hadza kitab hamzata. Biasanya la hadzal kitabu ini tanpa alif lam juga ya Pak. Beda itu kalau ada alif lam nanti beda. Sebentar ya. Kalau riyad aja artinya apa nih kok tak cari nggak ketemu ini. Kalau riyadhah lah raga itu riyadhah. Oke. Riyad aja kok nggak ada ini. Bentar. Nah. Oh, taman betul. Kok ini di kamus nggak ada sih? Riyadhus Shalihin. Ya. Taman itu artinya. Makanya dia dikasih ar-riyad gitu. Itu untuk menunjukkan kalau cuma riyad aja nanti taman yang mana gitu. Makanya dia dikasih ar-riyad gitu. Di kamus nggak ada ya, Weh? Ya itu pas kamusnya yang nggak ada aja. Sebenarnya ada harusnya. Mana tadi pertanyaannya Pak? Adik kita di mana? Ada di sedikit atas Muhammadun. Yang mana? La hadza kitabu hamzata. Nah iya. Maksud Pak Diki gimana? Kan punten ya Pak, ini kitab Hamzah sudah jelas gitu. Sudah jelas kitabnya. Kenapa enggak hadzal kitabu hamzata? Enggak, sebentar ya. Ini kalau seperti ini saya kasih tahu nih, kalau ini namanya nakiroh. Kalau dia menjadi mudhof dari suatu yang ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah sekarang ini. Jadi jelas. Kitabu hamzata. Nakiroh. Ini kalau kitabu aja nakiroh. Tapi kalau sudah disandarkan kepada hamzah, maka dia menjadi ma'rifah. Statusnya sekarang ma'rifah, ini jadi satu kesatuan ini. Kitabnya hamzah. Ya. Kalau Pak Diki kepingin, kalau mudhof itu tidak boleh pada alif lam. Paham nggak ini? Tidak mungkin selama-lamanya ada mudhof itu, alkitabu itu tidak mungkin. Ini suatu kaidah ini. Tidak mungkin. Bagaimana Bapak Ibu? Paham nggak ini? Jangan sekali-kali kalau ada alif lam dia jadi mudhof. Berarti dia bukan mudhof. Misalnya alif dia lam begini. Berarti mudhof ilaih berarti. Kalau mudhof ilaih iya. Itu hampir-hampir selalu mudhof ilaih itu ma'rifah. Kalau dia mengatakan hadza alkitab,
ini sekarang rangkaiannya ini kitab ini dengan hadza ini. Ya, ini namanya itu badal. Maksudnya apa? Kedudukan Alkitab itu sama dengan hadza. Sama dengan menggantikan hadza. Makanya jika ini ada fi di depan sini, fi hadzal kitab, ini apa ini? Baknya ini domah atau fathah atau kasroh? Kalau di sini Jelas, ada fi. jelas kasroh, insyaallah. Ini jadi kasroh, padahal yang di belakang fi ini hadzanya bukan kitabnya, tapi ini juga kasroh. Kenapa? Karena ini kedudukannya itu menggantikan ini. Maka kalau misalnya ini alif lam hadzal kitab itu udah beda banget sama ini. Hadzal kitabu enggak lagi hamzah. Li hamzata. Nah, saya misalnya diganti hadza Alkitab. Pak Diki pengennya pakai al, kenapa nggak pakai al? Kalau pakai al nanti jadinya begini, hadzal kitabu li hamzah ta apa tuh apa ti? Hamzata. Hadzal kitabu li hamzata. Ini kalimatnya harus seperti ini. Kalau hadzal kitabu terus hamzah nggak bisa. Dia harus hadzal kitabu li hamzata. Kitab ini miliknya Hamzah. Maknanya sama dengan ini. Hadza kitabu Hamzata. Sama. Udah ngerti belum ini, Pak? Iya ya, Pak. Harus banyak latihan ya. Harus banyak membaca dan latihan. Supaya tidak bingung. Satu lagi Pak, berarti maaf Pak, bisa juga hadzal kitabuhu ya Pak ya. Hadzal kitabuhu. Enggak, kalau buhu nggak bisa pakai alif lam lagi, karena kalau kita bisa kitabuhu, ini kitabnya ini menjadi mudhof lagi. Jadi dia nggak boleh ada alif lamnya. Hadza kitabuhu boleh, tapi nggak boleh ada alif lam. Jelas nggak? Ini kitabuhu sama dengan kitabu hamzata. Ini sama. Ini sama. Cuma di sini hamzahnya diganti dengan hu. Tapi dia makanya kitab itu tidak boleh pakai alif lam. Tadi Pak Diki nggak pakai alif lam kan? Pakai alif lam. Oh, kalau udah pakai alif lam nggak boleh hu, karena dia menjadi mudhof lagi. Kitabuhu, kitabuha. Misalnya kitabnya ini miliknya Aminah, kita bilang kitabuha. Aminahnya diganti ha, ya kitabnya jadi mudhof. Mudhof tidak boleh alif lam. Jelas? Ini tolong diingat-ingat loh, jangan lupa-lupa ya. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof tidak boleh ada alif lam. Udah itu dua diingat-ingat. Ya. Mudhof tidak boleh ada alif lam, mudhof tidak boleh tanwin. Udah. Tapi dia bisa aja kalau masalah fathah, dhammah, kasrah nggak ada masalah. Ya. Tapi yang tidak boleh dua itu, tanwin atau alif lam. Apalagi? Sudah jelas? Yang bawah tadi? Nah, kalau Makkah, ya memang Makkah tidak Al-Makkah ya. Karena cuma satu itu. Tapi kalau Madinah, dia memang Al-Madinah. Karena Madinah itu artinya kota. Kalau kita bilang min aina anta? Ana min Madinah. Loh, saya dari kota. Kota mana? Enggak tahu. Tapi kalau kita bilang Al-Madinah, itu kota yang itu maksudnya Madinatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya kota Madinah, kotanya Rasul itu gitu. Makanya dia Al-Madinah. Sebetulnya yang benar itu dari mana? Al-Madinah yang betul atau Madinatul Rasul. Makanya di situ ditulis Al-Madinah Al-Munawwarah. Namanya pakai Al-Madinah, pakai al. Karena Madinah itu punya makna kota gitu.
Dari mana, Pak? Dari Madinah. Ya Madinah itu artinya kota ya banyak gitu. Ya, makanya dia kemudian menjadi Al-Madinah. Wallahu ta'ala alam, tapi memang sebagian ini kalau untuk nama kota atau negara dia bisa ditambah alif lam seperti Al-Yaban, Al-Hindi gitu. Al-Filipin gitu. Terima kasih, Pak. Ini masih Ishak juga sama, ini bukan nama Arab ya, Ishak. Nah, ini sekarang ini betul tulisannya, ini Ishak ini harusnya begini, ini ada tambah, ada alifnya gini, Ishak. Kharaja ilal mudiri, mata kharaja qabla khamsi daqaiqa. Dia keluar sebelum, karena di sini ada qabla, maka ini bukan lagi khamsi, dia menjadi khamsi. Bukan lagi khamsu, tapi dia menjadi khamsi. Ini namanya istilahnya dhorof zaman. Kata keterangan gitu. Bahasa kita tuh kata keterangan waktu. Biasanya fathah, tapi ya tidak selalu. Nanti di Quran itu ada qabla, ada qablu, ada qablihi. Itu yang punya standar tuh Quran itu. Itu ada sebabnya. Oh, itu nanti itu tingkat lanjut banget tapi. Qabla khamsi daqaiqa, ya. 3 sampai 10 di sininya harus jamak. Ini jamaknya tidak bisa di tanwin karena ada ini yang tengah-tengahnya alif begini, nggak bisa tanwin. Daqaiqa. Ini apa artinya kemarin ya? Menit ya? Menit. 5 menit yang lalu berarti. 5 menit yang lalu, iya. Bagaimana, jelas semua Bapak Ibu? Ya, kiranya cukup sekian dulu ya. Besok kan libur kan, jadi jangan lama-lama ini. Liburan dulu dong. Yang penting sebentar tapi belajar. Ya udah, latihannya yang setelahnya dipelajari. Insya Allah nanti Rabu biar sudah lancar semua ya. Nah, nggak apa-apa ya. Belajar itu. Pokoknya belajar itu dikit-dikit tapi rutin, itu aja kuncinya. Jangan banyak-banyak tapi putus-putus. Itu nggak ada manfaatnya nanti. Sedikit tapi rutin. Dah, insya Allah nanti itu masuk. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, jazakumullah khairan atas kebersamaannya malam hari ini ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi